bahasan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai gas nyata gitu ya. Jadi gas nyata itu seringkali tidak berperilaku seperti gas ideal. Nah, ini terjadi pada keadaan yang berbeda pada tekanan tinggi ataupun suhu yang rendah. Karena apa? Karena gas ideal ini mengasumsikan bahwa tidak ada tarikan tolakan tadi ya antar molekul gasnya, terus kemudian tidak mengambil volume dalam wadah karena bisa bergerak secara random. Nah, ini sekarang kita akan membahas kalau pada temperatur rendah dan juga tekanan tinggi ternyata asumsi ini nggak valid gitu, dan ini menjadi deviasi dari sifat-sifat gas ideal. Dan mulai sekarang kita jadi akan membahas mengenai gas nyata gitu ya. Jadi ini adalah volume molar pada berbagai macam gas dibandingkan dengan gas ideal pada STP gitu ya. Ternyata gas yang selain ini dapat berperilaku mendekati ideal gitu ya. Nah, tetapi kalau pada temperatur rendah dan juga tekanan tinggi, asumsi ini akan jauh berbeda dan hasilnya menyimpang dari perilaku ideal. Begitu. Karena apa? Jadi karena terkadang hidup ini tidak ideal gitu ya. Jadi ada beberapa hal itu yang memang tidak seperti yang diharapkan secara sempurna, dan kita tahu bahwa gas ideal itu ada, itu digunakan untuk mempermudah melakukan penghitungan dan juga untuk mempermudah kita dalam mempelajari sifat-sifat gas gitu. Dan gas ideal ini merupakan gas yang bersifat imajiner. Kemudian kalau misalkan ada penyimpangan, berarti kita bisa kaitkan bahwa persamaan keadaan gas ideal PV sama dengan nRT itu juga tidak akan berlaku kembali begitu. Nah, selanjutnya kita lihat kalau gas nyata itu sifatnya seperti apa? Ya, sifatnya tidak ideal. Yaitu pertama dapat mengambil ruang gitu ya. Dapat mengambil ruang itu. Jadi nanti kita akan lihat mengambil ruang itu yang seperti apa sih maksudnya. Kemudian yang kedua dapat berinteraksi dengan molekul lainnya. Khususnya adalah molekul yang bersifat polar gitu ya. Nah, teman-teman di sini saya nggak tahu udah dapat kuliah unsur dan kimia non logam belum ya, nanti semester 3 mungkin. Nah, teman-teman di kimia dasar mungkin juga sudah mempelajari kaitan dengan interaksi molekul gitu, antar molekul, kemudian molekul polar dapat berinteraksi dengan polar dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada molekul yang seperti ini untuk gas pun juga dapat memungkinkan terjadinya interaksi dan itu menjauhkan dari sifat ideal. Berarti nanti kaitannya dengan sifat gas nyata begitu. Kemudian dengan demikian karena tadi sudah disinggung bahwa PV nRT, PV sama dengan N kalikan R kalikan T merupakan persamaan gas ideal itu tidak akan berlaku untuk penghitungan gas nyata, maka diperlukan penambahan faktor koreksi pada hukum gas ideal tadi untuk bisa menjelaskan fenomena tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari volume molekul gas ideal yang dapat diabaikan. Kalau kita punya dalam wadah tertentu gitu ya. Kemudian untuk gas argon pada 1 atmosfer gitu ya. Gambaran molekulnya seperti ini. Kalau 10 atmosfer berarti mungkin jumlahnya semakin banyak begitu ya. Ya, kemudian kalau kalau misalkan 30 atmosfer gitu ya. Ya jumlah molekulnya semakin banyak. Ini ada kaitannya dengan volume molarnya tadi yang kita sudah bahas sebelumnya begitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan pada molekul gas nyata seperti apa begitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat bandingan antara gas ideal dengan gas nyata. Di sini gas ideal dapat bergerak secara random gitu ya. Dengan jumlah yang sama begitu. Tetapi kalau misalkan pada gas yang nyata itu tidak, karena memungkinkan adanya interaksi ruang yang ada. Karena memungkinkan adanya interaksi antar molekulnya, bukan interaksi ruang, sorry. Memungkinkan adanya interaksi antar molekul gas nyatanya. Sehingga di sini volume ruangnya pun juga akan berubah. Nah, teman-teman silahkan memberikan perbandingan dari ilustrasi ini, perbedaannya apa. Kemudian volume ruangnya antara gas ideal dan gas nyata itu seperti apa. Terus lalu, kemudian yang ketiga, coba berikan gagasan. Apabila gas nyata itu dimampatkan,
itu seperti apa. Nah, teman-teman nanti silahkan membahas ini, kita bahas di grup ya. Kemudian silahkan sampaikan pendapat Anda. Nah, kemudian ini adalah sifat gas nyata. Jadi sifat gas nyata di sini ternyata kalau kita membandingkan antara gas argon dengan gas ideal gitu ya pada temperatur 500 Kelvin, kemudian tekanannya diubah. Ternyata pada tekanan yang rendah gitu ya, di sini bisa dilihat bahwa tekanan rendah ini memiliki volume molar yang hampir identik dengan miliknya gas ideal. Antara argon dan juga gas ideal hampir identik pada volume rendah. Tetapi dengan naiknya tekanan, ternyata volume argonnya itu malah menjadi lebih besar daripada yang diprediksikan. Nah, dan pada tekanan yang lebih tinggi ternyata gas ideal itu malah memiliki volume molar yang lebih kecil daripada gas nyata. Nah, ini ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Jadi kaitan dengan volume ruang antara gas ideal dan juga gas nyata gitu ya. Ya tadi karena gas nyata itu mengambil ruangan sehingga volume molarnya itu jadi lebih besar daripada yang diperkirakan dengan persamaan gas ideal, dan ini hanya pada temperatur tertentu dan juga tekanan tertentu.